Oke, selamat datang di channel YouTube Blender Net. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara memanipulasi objek menggunakan software Blender 3 dimensi. Baiklah, kita buka software Blender dulu. Di sini saya menggunakan Blender versi 2.7a. Kalian dapat mendownloadnya di halaman resmi Blender di blender.org. Kita akan memanipulasi sebuah objek. Kita akan memanipulasi objek kubus. Pertama-tama saya ingin mengaktifkan screencast key-nya agar dapat terlihat di sini apa yang saya klik mouse dan keyboard. Oke, pertama-tama kita lihat kubus ini dari sisi perspektif ini. Untuk memanipulasi objek ada beberapa cara. Kita akan mempelajari bagaimana cara memanipulasi objek dengan cara memperbesar, mengecil, kemudian rotate, kemudian memindahkan lokasi objek, kemudian mengedit vertex, edge atau face. Kita mulai dengan memindahkan objek ini. Memindahkan sebuah objek di Blender cukup dengan menarik sumbu X, Y, Z seperti yang terlihat pada scene ini. Terdapat 3 sumbu. X itu yang berwarna merah, Y adalah yang berwarna hijau, kemudian Z adalah sumbu yang berwarna biru. Untuk memindahkannya berdasarkan sumbu X, maka kita cukup tarik saja ini sumbu X nya yang warna merah. Menarik ke atas menggunakan sumbu Y, untuk menarik ke depan atau ke belakang sumbu Z, sumbu Y yang warna hijau. Oke, saya kembalikan dulu ke tengah semuanya. Kemudian kita akan membuat objek ini menjadi memanjang berdasarkan sumbu X. Kita lihat dari sini atau dari depan, kita lihat seperti ini front. Klik numpad 1 atau tombol 1 pada keyboard. Kemudian untuk membuatnya membesar, tekan S atau scale. Kemudian drag mouse-nya menjauhi tengah objek, menjauhi objek. Membuatnya membesar. Untuk membuatnya mengecil, dekati mouse ke objek. Oke, caranya seperti ini. Saya membuatnya membesar, menjauhi objek. Untuk membuat kubus ini membesar berdasarkan sumbu X atau memanjang, tekan S, kemudian tekan X, kemudian drag mouse menjauhi objek. Sekarang kubusnya menjadi memanjang berdasarkan sumbu X warna merah ini. Sama halnya dengan sumbu yang lain. Misalnya kita ingin membuatnya memanjang ke atas, maka S, kemudian Z, kemudian menjauhi S, Z, kemudian menjauhi objek. Untuk membuatnya mengecil, S, Z, kemudian mendekati titik tengah. Oke. Selanjutnya rotate dengan menekan tombol R pada keyboard untuk merotate. Atau kita ingin merotate berdasarkan sudut tertentu. Misalnya kita lihat dari depan dahulu, front perspektif atau front orthogonal. Kemudian saya ingin merotate 45 derajat berdasarkan sumbu X, maka klik R untuk rotate, kemudian klik 45 derajat. Nah, sekarang kubus ini miring 45 derajat berdasarkan sumbu X. Oke. Rotate sudah, scale sudah. Kita lanjut dengan memanipulasi objek ini. Kita mencoba membuat kursi
belajar membuat kursi terlebih dahulu, tekan S kemudian X, SX untuk membuatnya agak kotak karena kita tadi membuat lebarnya, kita buat agak kotak lagi. Kemudian masuk ke object mode, saya masuk ke edit mode, ganti object mode menjadi edit mode seperti ini. Untuk menseleksi semua vertex kita menekan tombol A. Untuk mendeseleksi semua vertex kita juga menekan tombol A. Jadi ketika semua vertex yang terseleksi, untuk menghapus seleksi semua vertex kita cukup menekan tombol A untuk mendeseleksi, A lagi untuk menseleksi semua vertex. Oke, kita deseleksi semuanya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat dari atas dengan tombol 7. Kemudian kita bagi kubus ini menjadi dua bagian terlebih dahulu. Tekan Ctrl R, kemudian sorot kursornya ke tengah-tengah objek seperti ini sampai muncul warna ungu, garis warna ungu. Kemudian klik kiri, kemudian drag ke samping. Nah, seperti ini. Ini membagi objek menjadi dua bagian. Kemudian kita bagi lagi objeknya, Ctrl R lagi, sorot ke tengah-tengah objek atau ke tengah antar vertex yang ini dan vertex yang ini. Kemudian drag lagi ke samping. Kemudian saya ingin membuat garis yang bagian atas, Ctrl R lagi, kemudian letakkan mouse-nya di sisi bawah sini, kemudian tarik ke atas, kemudian Ctrl R lagi, kemudian tarik bawah. Ya. Setelah itu, sisi yang bagian belakang ini, dua sisi ini, kita coba seleksi berdasarkan face. Ini seleksi, klik kanan, jangan klik kiri, jadi klik kanan untuk menseleksi. Ini dua sisi ini sambil tekan shift, dua sisi ini ingin dinaikkan ke atas sebagai punggung kursi. Caranya adalah seleksi dulu face-nya, kemudian lihat dari samping, tekan 3 dari samping kiri. Untuk menggesernya tekan middle mouse button sambil tekan shift. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menaikkan face ini ke atas dengan cara menggeser kursornya, tapi ini akan menggeser semua yang ada di bawah. Sedangkan kita inginnya ada tambahan face ke atas. Untuk menambahkannya, extrude menggunakan tombol E, extrude, kemudian tarik mouse ke atas. Tidak usah diklik, di drag saja mouse ke atas seperti ini. Kemudian kita lihat dari depan satu, akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ortogonal akan terlihat punggung kursinya. Kita buat kaki kursinya sama caranya. Kita deselect dulu semuanya karena tadi ada dua sheet yang terseleksi. Kita deselect semua A, select semua, kemudian pilih 4 vertex yang ada di bawah vertex. Kemudian kita lihat dari kanan, tekan 3, kemudian extrude lagi E, kemudian tarik ke bawah, klik kiri. Nah, kita sudah membuat kaki kursi. Sekarang diselect semuanya lagi, A, jangan ada yang terseleksi. Kita ingin memotong punggung kursi ini menjadi dua bagian. Tekan Ctrl R dan sorot pada punggung kursi seperti ini. Klik kiri, kemudian klik kanan untuk memastikan bahwa posisi garis itu ada di tengah-tengah, sama seperti sebelumnya. Sisi yang lainnya juga
Ctrl R, klik kiri, klik kanan. Oke, sekarang kita ingin menghubungkan dua bagian punggung kursi ini dengan vertex atau dengan face. Nah, pertama-tama kita pilih dulu face-nya, ganti modenya menjadi mode face, kemudian kita pilih face-nya, kemudian kita coba delete terlebih dahulu, tekan delete atau tekan X, delete face, pastikan pilih face. Nah, face-nya terdelete, kemudian sisi sebelahnya juga delete face. Kemudian kita ingin menghubungkan dua edge atau 4 edge sebenarnya, 4 edge jadi satu depan, dua belakang, bawah, kemudian atas, jadi 4 edge. Edge itu ini sisinya. Kita pilih edge yang pertama, kemudian pilih edge seberangnya, harus berhadapan. Edge yang berhadapan, kita memilih edge yang berhadapan, yaitu edge yang di depan. Klik dua edge yang di depan ini yang saling berhadapan, kemudian tekan F pada keyboard, tombol F. Nah, ini untuk membuat face, jadi F itu adalah face. Kemudian masih ada 3 lagi face yang perlu kita buat. Yang bagian atas, misalnya bagian atas atau bagian bawah terlebih dulu, bagian bawah agar mudah dilihat, bagian bawah. Kemudian pilih bagian bawah yang berseberangan atau berhadapan, tekan F lagi. Bagian belakang pilih yang berhadapan, tekan F lagi. Kemudian bagian atas pilih yang berhadapan, tekan F. Nah, sekarang kita memiliki sebuah kursi sederhana. Demikian tutorial kali ini. Nantikan tutorial berikutnya di blender.net.